Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat selalu dan banyak rezekinya. Perkenalkan, nama saya Panji. Di depan kalian ini adalah alat-alat yang biasa digunakan ataupun dibawa oleh para pendaki. Dan ini sudah gue bagi juga ke dalam beberapa kategori dan jenis. Ada yang untuk pribadi, kelompok, ataupun khusus, dan juga bersifat wajib dan tidak wajib, teman-teman. Jadi di sini kita sama-sama sharing, sama-sama belajar. Jika ada salah-salah kata, tolong dikoreksi. Dan mari ke benda yang pertama, teman-teman. Ini adalah sepatu gunung ataupun sepatu trekking, teman-teman. Ini sifatnya wajib, jadi kalian harus punya, harus bawa. Ini melindungi kalian dari akar-akar, batu yang tajam, dan juga dari serangga dan binatang-binatang kecil lainnya, teman-teman. Jadi ini cukup wajib dibawa. Dan usahakan untuk membeli sepatu gunung yang waterproof ataupun tahan terhadap air dan juga memiliki grip yang kuat untuk menggrip di akar-akar atau batu-batuan yang tidak rata, teman-teman. Selanjutnya benda wajib pribadi berikutnya adalah ini, teman-teman. Ini adalah carrier ataupun tas gunung yang akan membawa semua perintilan dan barang-barang ini, teman-teman, dan akan masuk ke dalam carrier ini. Jadi usahakan untuk mencari carrier yang nyaman dan disesuaikan dengan ukuran berdasarkan lama waktunya pendakian, teman-teman. Jadi ini adalah salah satu hal yang wajib kalian miliki, teman-teman. Peralatan pribadi wajib selanjutnya adalah ini, teman-teman. Ini adalah sleeping bag ataupun kantung tidur. Ini di dalamnya ada berbagai jenis bahan, ada yang polar dan lain-lain. Ini untuk menentukan kualitas tidur, teman-teman. Kalian sehabis trekking capek, perlu istirahat lagi untuk mengatur stamina. Dan ini yang menentukan kualitas tidur teman-teman di dalam tenda. Dan selanjutnya adalah ini adalah thermal BV. Thermal BV ini khusus untuk teman-teman yang dirasa sleeping bagnya kurang hangat, bisa ditambahkan dengan thermal BV. Ini juga sejenis kantung, tapi ini penggunaannya lebih ke arah urgent ataupun teman-teman yang misalnya sedang mengalami gangguan hipotermia. Jadi minimal kalian harus membawa inilah untuk kelompok. Oke, selanjutnya ini, teman-teman. Ini adalah raincoat. Raincoat ini sifatnya wajib dan harus dibawa, teman-teman. Karena gunung cenderung suka hujan, jadi kita wajib menggunakan raincoat saat hujan untuk mengurangi ataupun menghindari gangguan dari hipotermia, teman-teman. Ya, selanjutnya adalah matras lipat, teman-teman, atau matras gulung atau matras konvensional. Ini sifatnya wajib. Jika kalian nggak ada matras angin, bisa bawa matras konvensional ini. Dan ini juga bisa membentuk carrier supaya lebih kelihatan rapi, teman-teman. Jadi di dalam carrier ini dimasukin dulu matras gulungnya supaya terlihat lebih rapi. Jadi baru kita masukin perintilan-perintilan yang lain. Selanjutnya ini, teman-teman. Ini adalah matras angin ataupun matras tiup. Ini sifatnya fungsional. Jika kalian punya matras konvensional, ya silahkan kalian membawa matras konvensional. Kalau kalian membawa matras angin, ya silahkan. Nah, yang enaknya ini bisa membuat kalian nyaman di dalam tenda saat kalian tidur. Selanjutnya ini, teman-teman. Ini adalah sekop. Sekop ini biasa digunakan untuk membuat parit di tepi-tepi tenda supaya air hujan itu nggak langsung rembes ke bawah, teman-teman, ke bawah tenda. Ataupun teman-teman bisa gunakan juga untuk membuang air, membuang hajat kalian ke lubang dulu dan tutup lagi menggunakan sekop ini, teman-teman. Itu adalah pendaki yang cerdas. Selanjutnya kompor, teman-teman. Ini kompor portable, ada berbagai macam jenis dan ukuran. Biasanya kalau untuk gua yang pengen ultralight ataupun yang butuh yang ringan-ringan, gua bawa yang ini, teman-teman.
bisa ada penahan anginnya juga teman-teman, jadi cukup kokoh juga. Ini bisa kalian bawa untuk kalian masak-masak di area camping. Selanjutnya ini teman-teman, ini adalah cooking set. Untuk kalian masak-masak teman-teman. Untuk merebus air atau menggoreng-goreng, merebus, pakai cooking set teman-teman. Ini cangkir. Selanjutnya flysheet teman-teman. Flysheet ini cukup urgent juga, sifatnya wajib. Misalnya kalian di trekking tiba-tiba hujan, kalian bisa berteduh dulu sementara menggunakan flysheet. Ini sifatnya emergency, dan juga dirasa tendanya kurang hangat, ini bisa untuk flysheet juga di bagian luarnya teman-teman, bisa menggunakan flysheet teman-teman. Gas butan, ini pasangannya kompor portable tadi. Jadi ini adalah bahan bakar untuk masak teman-teman. Ini adalah dry bag teman-teman. Dry bag ini banyak fungsinya teman-teman. Selain teman-teman yang mungkin untuk bawa perlengkapan seperti elektronik ataupun pakaian-pakaian pribadi, ini bisa ditaruh di sini teman-teman. Dan ini juga waterproof teman-teman. Misalnya kalian butuh tempat untuk menampung air, ini bisa untuk menampung air teman-teman. Dry bag. Selanjutnya ini teman-teman, ini adalah egg holder untuk naruh telur. Jadi kalian masak-masak, mau masak telur, ditaruh di sini biar telurnya nggak pecah teman-teman. Ini egg holder. Selanjutnya ada sendok, garpu, pisau lipat. Ini lebih praktis, lebih praktis dan mudah dibawa-bawa juga teman-teman. Ada mangkok lipat, juga praktis dibawa-bawa. Selanjutnya ada water bladder teman-teman. Water bladder ini ada berbagai ukuran, ada yang 2 liter, 3 liter, 1 liter, 500 ml juga ada. Ini adalah pengganti botol air minum teman-teman. Jadi air dimasukin sini dan lebih efisien karena kita bisa sedot, dan ini kita taruh di dalam carrier kita teman-teman. Jadi untuk minumnya itu tinggal disedot. Jadi lebih praktis teman-teman. Yang selanjutnya adalah sandal teman-teman. Sandal ini biasanya kalian gunakan di area camp untuk memudahkan aktivitas kalian di sekitar camp, dan juga sebagai urgent. Misalnya sepatu kalian jebol parah, nggak bisa diperbaikin, mau nggak mau pakai sandal. Selanjutnya adalah kotak SOS teman-teman, atau kotak emergency. Ini dalamnya macam-macam. Ini sifat fungsional. Ada kompas, ada kart multifungsi buat gergaji, buat motong, buat buka botol dan lain-lain. Ini bisa pakai ini. Ada fluid, ada buat api teman-teman. Jadi makanya gini. Ada juga apa ini? Karabiner.
ada tools macam-macam nih buat buka botol dan lain-lain. Ada senter kecil juga teman-teman yang buat nahan bos sebagai tanda teman-teman. Ini ada ini biar nggak ini nyala, biar baterainya nggak habis. Ini buat ditaruh di belakang atau depan carrier, jadi buat nandain teman-teman. Tinggal dicantolin aja di belakang buat kita bisa tahu keberadaan teman kita ada di mana, bisa pakai senter kecil ini teman-teman. Selanjutnya tas lipat teman-teman. Tas lipat ini cukup penting saat kalian mau summit teman-teman. Jika kalian ingin summit attack, kalian bawa tas lipat ini. Ini berguna untuk naruh makanan ringan ataupun benda-benda yang berharga saat kalian ingin muncak teman-teman. Jadi lebih praktis dibawa kemana-mana. Selanjutnya power bank teman-teman. Power bank ini fungsional dan cukup diandelin untuk teman-teman yang handphonenya lowbat, bisa buat power bank. Selanjutnya adalah ini teman-teman. Ini adalah P3K. Ini adalah salah satu hal yang wajib kalian bawa juga. Di dalamnya itu ada obat merah, ada balsem dan macam-macam, ada kapas, ada plaster dan lain-lain, ada obat-obatan juga. Ini adalah hal yang wajib kalian bawa. Selanjutnya adalah korek teman-teman. Korek ini wajib juga kalian bawa untuk jaga-jaga. Misalnya kompor kalian nggak nyala, nggak langsung nyala, bisa pakai korek. Ataupun teman-teman dirasa urgent di dalam, misalnya kalian urgent juga di area tracking untuk buat api, pakai korek. Senter teman-teman, ini ada senter, ini wajib digunakan untuk penerangan kalian. Senter tenda, ini untuk menerangi kalian di dalam tenda. Headlamp ini wajib juga kalian bawa untuk penerangan di area tracking, di taruh kepala teman-teman. Jadi ini adalah salah satu penerangan yang wajib kalian bawa. Senter, headlamp, lampu tenda, dan lain-lain. Selanjutnya ada pisau lipat teman-teman. Pisau lipat ini untuk survival, ataupun misalnya kalian untuk masak teman-teman, menggunakan pisau lipat untuk motong-motong bahan-bahan makanan. Ini adalah hemuk teman-teman. Untuk teman-teman yang mau hemukan, bawa hemuk. Jadi untuk teman-teman untuk santai di area camp, bisa bawa hemuk. Selanjutnya untuk peralatan diri teman-teman, ada kaos kaki trekking. Usahakan untuk membawa kaos kaki itu lebih dari satu teman-teman. Misalnya ini basah, ada gantinya teman-teman. Ada juga topi atau kupluk. Biasanya kupluk ini saya gunakan di dalam tenda saat tidur ataupun mau summit attack. Jadi lebih hangat, untuk menghangatkan kuping dan bagian kepala teman-teman. Di dalamnya juga ada polarnya, jadi hangat. Topi juga merupakan salah satu hal yang mungkin wajib teman-teman. Misalnya udara panas, kalian bawa topi untuk
melindungi kulit muka dari paparan sinar matahari teman-teman, jadi nggak gosong. Buff banyak fungsinya untuk menutup hidung, untuk sebagai bandana dan lain-lain. Ini sifatnya juga, dan ini sifatnya fungsional. Ini manset ini untuk melindungi tangan. Misalnya kalian pakai lengan pendek, pakai manset biar nggak membuat kulit tangan kita hitam teman-teman. Selanjutnya ada travel towel dan kanebo teman-teman. Ini daya serapnya cukup tinggi, biasanya saya bawa dua-duanya. Misalnya habis mandi saya bisa menggunakan kanebo, bisa membersihkan hal-hal yang basah juga pakai kanebo, dan ini sifatnya wajib dibawa. Selanjutnya gaiter teman-teman, gaiter atau pelindung kaki untuk trekking yang treknya itu berbatu ataupun pasir, jadi biar nggak masuk ke dalam sepatu. Kadang-kadang kalau kita nggak bawa gaiter ini untuk gunung-gunung yang pasir itu sering masuk dan bisa bikin lecet kaki bagian dalam kita teman-teman. Jadi wajib membawa gaiter di gunung-gunung yang berpasir ataupun berkerikil. Sarung tangan teman-teman, sarung tangan ini ada berbagai macam jenisnya, ada yang dalamnya polar, peluru dan lain-lain, ada wall juga. Ini untuk melindungi tangan dan nahan dari dingin juga. Ada juga jenisnya waterproof teman-teman. Jadi untuk teman-teman wajib lah untuk membawa sarung tangan. Selanjutnya jaket gunung teman-teman. Jaket gunung ada berbagai macam jenis juga, ada yang polar, ada yang parasut dan lain-lain, untuk menahan angin dan juga air, serta membuat rasa nyaman dan hangat saat kalian trekking teman-teman. Pakaian ganti, lengan panjang, lengan pendek, dan juga celana trekking. Kalian harus punya celana trekking karena ini cepat kering juga dan tidak mudah lembab saat kalian berada di area trekking. Wash bag ataupun perlengkapan mandi ini wajib kalian bawa. Misalnya kalian sehabis melakukan trekking, kalian butuh untuk membersihkan diri kembali, menggunakan wash bag. Ini tenda teman-teman. Tenda ini ada berbagai macam jenis dan ukuran. Ada yang untuk 2 orang, 3 orang, dan seterusnya. Ini untuk kelompok, jadi setiap kelompok harus ada yang bawa tenda. Selanjutnya ini adalah trekking pole teman-teman. Trekking pole ini untuk supaya mengurangi beban kalian di area trekking. Untuk penggunaan yang baik itu bisa membantu meringankan beban kalian teman-teman. Ini biasa disebut juga tongkat gunung. Selanjutnya golok teman-teman. Nah, golok ini masuk ke dalam kategori khusus teman-teman. Jadi banyak sebagian gunung yang dilarang membawa golok. Tapi kalau untuk teman-teman yang melakukan operasi ataupun sedang mencari orang hilang, survivor, untuk menerobos hutan untuk mencari keberadaan korban, harus menggunakan golok teman-teman. Yang pastinya harus mendapatkan izin dulu teman-teman. Ataupun gunung-gunung yang jarang banget dikunjungi oleh wisatawan ataupun orang teman-teman, wajib membawa golok. Untuk di daerah Sumatera ataupun Kalimantan mungkin kita bisa bawa golok untuk agar jalan itu bisa terlihat.
ataupun untuk teman-teman yang mungkin sedang membuka jalur dan mendapatkan izin untuk membuka jalur, bisa menggunakan golok. Oke, itu adalah sekian dari benda-benda yang mesti kalian bawa saat kalian berada di gunung, teman-teman. Jika kalian punya pertanyaan ataupun saran, bisa langsung ke kolom komentar ataupun deskripsi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini agar terus berkembang dan memberikan pengetahuan dan sarana untuk saling belajar satu sama lain. Saya Panji Suntoro, saya undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.